Guten Tag, apa kabar sobat pintar semuanya? Seperti yang kita tahu, kita ini hidup di Republik Indonesia. Di Indonesia ini sebuah negara dengan aturannya. Jadi ketika kita hidup di Indonesia, berarti kita harus siap dengan segala aturannya. Pemerintahan bisa berjalan itu tergantung dari semua unsur yang melengkapi. Salah satunya adalah unsur legislatif. Nah, kali ini sobat pintar semuanya, saya agak spesial ini, bukan agak spesial tapi spesial, lebih spesial lagi. Kalau biasanya saya sendiri, kali ini saya ditemani Kak Dini. Saya bersama Kak Dini bertemu dengan beliau Ketua DPRD Kabupaten Projo. Beliau adalah Bapak Dion Agasi Setiabudi Skom MSI, dan beliau juga sekarang sedang menempuh pendidikan S3. Luar biasa. Ini akan lebih enak kalau saya manggilnya Mas Dion, karena beliau masih sangat muda. Dengan saya 11-12 maksudnya saya yang 12 tuanya, beliau yang 11 mudanya. Mas Dion, apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Mas Dion, setahu saya ini Mas Dion, di Kabupaten Projo ini kan anggota DPRD, khususnya ketua DPRD ini kan dari sejarahnya Mas Dion ini kan paling muda setahu saya, betul ya? Betul. Nah, ada kebanggaan tersendirikah atau kemudian mungkin beban ketika Mas Dion ini sebagai sosok muda kemudian dipercaya menjadi pimpinan sebuah lembaga legislatif yang semestinya beban dan tanggung jawabnya kan akan luar biasa berat. Kalau kebanggaan tentu ada secara pribadi, tentunya menjadi sebuah capaian dan kepercayaan yang diberikan pada saya, dan tentu saya kira kepercayaannya diikuti dengan tanggung jawab. Jadi saya kira bukan beban, tapi lebih kepada tanggung jawab yang lebih besar. Kalau dianggap beban, saya kira menjalaninya susah ya. Tapi kalau dianggapnya ini sebagai sebuah tanggung jawab, dijalani dengan ikhlas, dengan apa adanya, saya kira tidak dianggap sebagai beban, ini menjadi lebih mudah dalam menjalankannya. Jadi kalau beban, saya kira tidak beban, memang tanggung jawabnya lebih besar ya, bukan beban. Kalau ini Pak, Bapak kan di sini kan sebagai sosok yang termuda. Mas ya, saya panggil Mas saja ya. Karena masih muda, kalau Pak nanti kelihatan tua. Saya penasaran sih, motivasi apa yang tertanam dalam diri Bapak, yang dalam diri Mas ini sehingga apa ya istilahnya terus bergerak maju dan akhirnya jadi sosok yang dikenal oleh banyak orang. Jadi yang memotivasi saya yang pertama, keluarga besar saya ini kan memang lahir di dalam ranah politik, artinya keluarga bapak saya ini memang dulunya di PDI, kemudian PDI Perjuangan, sehingga kebetulan karena saya itu anak paling kecil Pak, jadi saya dulu ketika kecil itu sering diajak, kalau zaman dulu itu kan kampanye tidak seperti zaman sekarang. Dulu acaranya itu ya acara rame-rame lah, baik itu wayangan, layar tancap, kemudian naik motor itu muter-muter dan sebagainya. Dulu saya waktu kecil, kalau sekarang mungkin sudah kena undang-undang perlindungan anak ya. Tapi kalau zaman dulu kan anak kecil ikut kampanye itu dulu kan sangat wajar, sangat umum dan banyak. Dulu saya itu waktu kecil sering diajak kampanye dan sebagainya. Kemudian artinya saya tumbuh besar itu sudah memang berada dalam lingkungan politik. Sehingga kemudian dari sejak SMA saya aktif di organisasi, kemudian lanjut kuliah, dan setelah lulus kuliah saya sempat bekerja selama 1,5 tahun di Jakarta. 2013 saya pulang, 2014 terpilih sebagai anggota DPRD termuda pada waktu itu di tahun 2014. Usia saya 25 tahun 1 bulan pada waktu dilantik, 25 tahun 1 bulan. Kemudian di periode kedua kemarin alhamdulillah berhasil merebut suara terbanyak di Kabupaten Purworejo, dan dilantik lagi kemarin saya di usia 30 tahun 1 bulan. Saya
Saya kira untuk motivasinya tentu karena saya besar dan lahir di Purworejo, ya harapan saya bisa membawa manfaat paling tidak untuk masyarakat di Kabupaten Purworejo atau setidaknya masyarakat yang ada di sekitar saya. Jadi motivasinya lebih karena adanya ikatan batin antara saya dengan Kabupaten Purworejo, tentu ini menjadi sebuah motivasi untuk memajukan Kabupaten Purworejo. Mas Dion, menarik ini. Berarti Mas Dion ini kan sudah dua periode berjalan ini. Usia sekarang berarti 32 ya? 32. Hampir 33 ini besok. Sudah menikah Mas Dion? Sudah, Pak. Sudah punya anak? Belum, baru menikah saya. Oh, baru menikah. Tapi masih ada kesempatan nggak sabar. Beliau masih sangat muda. Di usia yang masih sangat muda ini, 32 tahun, dengan tanggung jawab yang luar biasa menurut saya, jadi seorang ketua DPRD. Kira-kira waktu yang tersita ini kemudian ada nggak sih di antara waktu yang tersita ini dihubungkan dengan mungkin cita-cita Mas Dion zaman dulu yang belum tersampaikan? Misalnya kan kadang-kadang waktu kecil, wah saya ingin jadi tentara, tapi ternyata tidak tersampaikan, atau kemudian saya ingin berlibur, tapi ketika jadi dewan kan bisa sekali berlibur. Artinya ada korelasinya nggak? Ya tentu ada. Dulu waktu kecil cita-cita saya itu jadi pemain bola. Jadi saya dari dulu memang hobinya saya main bola. Kemudian karena satu ternyata bukan di situ jalannya dan bukan bakatnya. Jadi sekarang lebih kepada hobi saja sih main bola. Tapi kalau kemudian saya kira apa yang saya tekuni ini sudah menjadi ikhtiar saya dari awal, sehingga ya untuk keluarga kita berikan pemahaman. Tentu waktu untuk keluarga ini tersita luar biasa, tapi dari awal saya sudah sampaikan bahwa ya memang saya kira harus ada yang dikorbankan, dan dalam hal ini yang paling besar dikorbankan saya kira waktu, Pak. Jadi, saya kira paling besar dikorbankan waktu, dan saya kira semuanya bisa memahami. Nah, Mas Dion, yang saya tahu nih Mas Dion kan seorang pebisnis muda juga ya. Nah, kenapa akhirnya memutuskan untuk masuk ke dunia politik dan menjadi wakil kita rakyat? Cita-cita saya itu dari dulu memang jadi politikus, tapi bahwa kemudian harapan saya itu saya berada di jalur politik bukan untuk menjadi sebuah sumber penghasilan, karena kalau menurut saya, kalau memang Anda ini pengen kaya, jangan jadi politikus. Jadi saya kira harus ada backup. Karena namanya dalam dunia politik itu kan ada yang namanya pasang surut. Banyak faktor-faktor yang di luar kendali kita juga. Sehingga kalau menurut saya untuk prospek di hari tua itu juga sebenarnya dikatakan prospek atau tidak, saya kira juga tidak ada yang tahu, karena namanya dalam politik itu kan setiap harinya keadaan politik bisa berubah. Kemudian saya berbisnis ini sebenarnya memang cita-cita saya bukan jadi bisnismen, tapi karena ya namanya manusia itu kan ada kebutuhan, kemudian ada tanggung jawab kepada keluarga dan sebagainya. Sehingga saya tetap menjalani bisnis, tapi jangan sampai kemudian mengganggu karir politik seperti itu. Tapi kalau kemudian saya harus 100% sumber penghasilan menggantungkan pada jalur politik, ini kan sebuah pekerjaan yang tidak bisa diprediksi dari waktu ke waktu. Sehingga harapan saya, kalaupun kemudian saya sudah tidak menjadi politikus, itu paling tidak saya sudah ada pegangan lain yang bisa untuk menjadi sumber penghasilan untuk tanggung jawab pada keluarga. Luar biasa sekali Sobat Pintar tadi yang disampaikan oleh Mas Dion ini, bahwa siapapun orang yang ingin berkarir di dunia politik itu memang harus punya backup yang besar dulu. Besar dalam artian siap, karena di politik itu bukan ajang untuk mencari kekayaan. Nah ini mohon maaf Mas Dion, saya tidak mau menyinggung posisi Mas Dion ataupun teman-teman yang lain yang ada di dunia politik. Untuk next 2024 ini kan mestinya kontestasi politik mulai berjalan lagi. Mas Dion semestinya akan berkompetisi lagi, dan saya juga mendoakan nanti bisa terpilih kembali. Cuma satu pertanyaan saya yang menggelitik, bahwa sekarang ini kan situasinya sudah
nggak seperti dulu lagi. Zaman mohon maaf ketika Bapak Panjenengan di awal karir. Jadi kalau dulu memang betul-betul yang terpilih itu kader potensial, dia dimulai karirnya dari bawah. Tapi sekarang ini bahkan masyarakat itu mindsetnya sudah naik orang nono duit orang tak pilih. Nah ini bebannya kita semuanya masyarakat biar supaya wakilnya juga bagus, terus masyarakat juga secara pemikiran mereka tidak lagi berpikir bahwa sing ono duitnya tak pilih. Nah, itu ada nggak solusi untuk situasi seperti itu, Mas Dion? Ya. Saya tak izin minum dulu. Pertanyaan agak serius. Jadi saya kira itu menjadi sebuah tanggung jawab semua partai politik terkait dengan pendidikan politik kepada masyarakat, bahwa munculnya money politik ini kan karena kontestasi juga, karena adanya calon-calon atau kontestan-kontestan yang kemudian menggunakan segala cara untuk terpilih. Tapi kalau saya katakan bahwa kalau bahasanya Bung Karno itu kan zeitgeist, semangat zamannya memang sekarang kan seperti itu, Pak. Bahwa semangat zaman sekarang ini sangat mempengaruhi kehidupan politik. Kehidupan ekonomi kita ini kan sangat dipengaruhi dengan kehidupan liberalisme, termasuk sampai dengan tatanan politik kita ini menjadi sebuah demokrasi pragmatis. Kemudian nah, dalam kehidupan demokrasi pragmatis ini yang punya fungsi paling besar sebenarnya adalah partai politik. Bagaimana partai politik kemudian bisa melakukan pendidikan politik termasuk kaderisasi. Ya mau tidak mau tidak bisa kemudian kita melawan semangat zaman. Tapi di sisi lain partai politik kan ada ideologi, ada ADART partai. Nah ini yang bagaimana kemudian kita kawinkan. Bahwa semangat zaman ini tentu kita tidak bisa menutup mata bahwa masyarakat sekarang tadi dikatakan Mas Budi sangat pragmatis, betul. Tapi saya kira kemudian apakah uang itu penting? Ya, tapi kemudian bukan menjadi segalanya. Saya kira apalagi untuk dewan-dewan yang incumbent yang saat ini sudah menjabat, dia punya akses terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Dia punya akses kewilayahan kepada seluruh perangkat-perangkat pemerintahan. Ini yang harusnya kemudian dimanfaatkan. Nah kami di PDI Perjuangan, karena kebetulan saya ketua partai PDI Perjuangan, kita coba untuk mengkawinkan bagaimana semangat zaman yang pragmatis ini, tapi juga harus kita ikuti dengan ideologi partai, di mana ideologi kita gotong royong. Dalam ideologi gotong royong inilah yang kemudian muncullah subsidi silang. Untuk kader-kader kita yang potensi tapi secara finansial mungkin tidak mampu, kita dorong bersama. Sehingga harapannya dengan mengkawinkan dua konsep bahwa pragmatisme di masyarakat, tapi di lain sisi bahwa ideologi partai ini juga harus tetap dijalankan. Jangan kemudian kita 100% terbawa kepada demokrasi yang sangat pragmatis itu. Jadi ya saya kira harus ada solusi ke depan. Partai-partai politik ini betul-betul melakukan kaderisasi dan pendidikan politik yang betul. Karena ya dampaknya saya kira masyarakat semua sudah paham, Pak. Bagaimana kontestasi pilkada menghabiskan uang miliaran rupiah, bahkan mungkin puluhan miliar, ya sehingga kemudian akhirnya yang muncul produk-produknya seperti tangkap KPK, berurusan dengan pidana dan sebagainya. Karena ya dia untuk mendapatkan posisi itu saja habisnya mungkin luar biasa angkanya. Kemudian ketika dia menjadi seorang kepala daerah, saya kira nonsens kalau kemudian dia setiap bulan gajinya 6 juta, Pak. Ini kan saya kira menjadi tidak berimbang. Jadi ke depan saya kira bukan hanya langkah partai politik, tapi harus ada perubahan dari sistem kontestasi yang dilakukan oleh pemerintah ke depan. Ini harus ada perubahan, saya kira. Nah, berdasarkan dari jawaban Mas Dion nih, saya penasaran banget, ada nggak sih role model dari Mas Dion sendiri yang Mas Dion jadikan sebagai apa ya istilahnya tuntunan gitu, Pak? Iya, saya kira untuk role model tidak hanya satu ya. Kalau role model kami tentu satu, Bung Karno ini menjadi role model utama saya terkait dengan bagaimana ideologi beliau. Pada waktu itu beliau membawa Indonesia ini, memimpin Indonesia mencapai kemerdekaan, sampai kemudian beliau memiliki gagasan yang saya kira sampai saat ini masih sangat relevan. Bagaimana kemudian ideologi Marxisme itu digalakkan oleh beliau, walaupun akhirnya juga melalui ideologi ini beliau tumbang juga. Nah ini harapannya tentu ke depan harus muncul role model baru ke depan ini yang bisa kita anut.
Kalau untuk politisi zaman sekarang, saya kira banyak juga yang bisa kita contoh, artinya walaupun di berita ini seakan-akan kan namanya politikus banyak yang busuk, melakukan tindakan korupsi, tapi karena sebenarnya kalau menurut saya media ini lebih suka memberitakan hal-hal yang negatif. Padahal banyak di luaran sana yang sangat melakukan hal-hal positif, advokasi kepada masyarakat. Bahkan banyak juga politikus yang berprestasi di luar sana tapi justru tidak terblow up oleh media. Karena ya namanya masyarakat kan yang dicari lebih banyak berita yang negatifnya. Nah, kalau untuk politisi zaman sekarang sebenarnya saya sangat terkesan dengan yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Bagaimana dia merintis karir dari mulai wali kota, kemudian sampai ke tingkat provinsi, kemudian menjadi presiden. Dan saya yakin pengorbanannya luar biasa. Seperti itu. Kalau politisi luar, saya sangat terkesan dengan Macron, Prancis. Usianya juga masih sangat muda. Nah, kemudian walaupun dalam kepemimpinannya ini kan banyak pertentangan, tapi saya kira mentalnya sangat hebat dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih tadi. Sobat Pintar semuanya, pertanyaannya berat sudah bisa dibahas habis sama beliau. Artinya beliau ini memang sosok yang tepat untuk dijadikan ketua DPRD, terlepas dari memang beliau usianya masih sangat muda, tapi dilihat dari ngobrol kita tadi, percakapan kita tadi, saya sampai agak sembrobros karena panas ini tuh. Iya. Karena beliau ini memang jawabannya luar biasa, dan saya semakin bangga mempunyai seorang ketua DPRD seperti beliau, dan mudah-mudahan nanti karirnya juga menanjak. Tapi pertanyaan udah berat-berat, udah lumayan. Sekarang pertanyaannya ringan lagi Mas Yon. Mas Jen itu kalau liburan kemana sih Mas Yon? Saya itu hobinya traveling Pak. Yeah. Jadi saya kalau diajak masalah traveling itu saya suka, cuma memang ya karena keterbatasan waktu sih. Kalau lebih banyak, kalau di Indonesia saya itu suka naik gunung. Hobi saya itu naik gunung. Kalau di Jawa Tengah hampir semua mungkin saya sudah pernah naik gunung di Jawa Tengah. Waktu zaman mahasiswa ya? Sampai kemarin periode ini saya masih bisa menyempatkan waktunya. Jadi kadang saya berangkat itu Jumat malam, Minggu pulang. Tapi biasanya saya sekarang milihnya yang deket-deket lah, paling di Jawa Tengah atau mungkin Jawa Timur. Nah, boleh ini sekali-kali nanti kalau naik gunung saya diajak. Oh siap. Karena saya juga dulu suka kayak gitu. Oh iya. Iya, nggak ada salahnya kalau kami ini naik gunung bersama ketua DPRD, kan jarang-jarang ini sobat Minta. Iya. Jadi kalau traveling saya kira saya lebih suka ke daerah-daerah yang belum modern Pak. Jadi saya suka kalau Indonesia saya paling terkesan itu di Sumba. Masih sangat alami ya? Masih sangat alami, tapi dari infrastrukturnya sebenarnya sudah jalan dan sebagainya luar biasa. Jadi saya tuh kalau liburan itu sukanya nggak suka ini Pak. Jadi kalau misalnya ke Sumba itu saya nggak suka sewa mobil dengan supir, itu nggak suka. Saya suka nyetir sendiri atau malah sewa motor. Jadi artinya lebih apa ya, lebih merasakan. Kalau di Jawa paling saya seringnya naik gunung Pak. Jadi ya paling sering merbabu saya, karena jaraknya dekat, kemudian bagus juga pemandangannya, treknya juga relatif mudah. Kalau paling susah kita Gunung Slamet ya, kalau Jawa Tengah. Masih banyak mistisnya lah kalau di sana ya. Ya, kayak mungkin ya. Kalau saya kurang percaya mistis. Yang penting ya hati-hati aja kalau naik gunung kan seperti itu. Kalau di luar negeri saya paling terkesan saya itu hobinya backpacker Pak. Jadi kemarin selesai kampanye 2019 itu, pasca kampanye udah saya terpilih bulan Mei, pada waktu setelah Lebaran itu saya ambil libur 2 minggu, saya ke India bersama keluarga. Enggak, saya jarang liburan. Saya telah kenalnya dari dulu, saya bisa diajak aja ini. Saya bertiga dengan teman traveling lah, teman main juga. Bertiga, dia cuma saya di Indianya ke utara, jadi perbatasan antara India dengan Tibet di pegunungan Himalaya. Di sana saya sewa motor, dan yang kagetnya saya di India itu murah. Sewa motor itu kalau di
Saya sewa motor besar itu kalau di Indonesia itu saya cek harganya di Indonesia itu 1 juta per hari. Rupiah ya, mata uang rupiah. Ya. Di sana itu kalau saya rupiahkan cuma 200.000 semotornya sehari. Tapi bensinnya lebih mahal. Di sana 1 liternya itu kalau tidak salah kalau dirupiahkan 17.000 loh. Makanya sebenarnya bersyukurlah kita di Indonesia itu bensinnya paling murah Pak, di bensin itu pun masih banyak yang komplain. Kalau biaya hidup saya kira hampir sama Pak di India dengan Indonesia, hanya makanannya aja yang agak beda gitu. Seperti itu. Jadi kalau traveling saya lebih suka yang daerah-daerah yang masih alami. Oke, balik lagi nih. Menurut Mas Dion pribadi ya, seberapa penting sih kita mempelajari tentang bahasa asing di era sekarang ini? Saya kira sangat penting ya, apalagi dengan adanya era tadi saya bilang semangat zaman kita ini kan dengan dunia mengarah kepada liberalisme ini, kemudian dengan perekonomian global, perdagangan bebas, dan saya katakan hampir tidak ada jarak antar negara sebelum COVID ya kita bicara. Saya ke India itu bayangkan, saya ke Sumba aja beli tiket PP itu 2,9 juta. Saya ke India itu tiket PP dapat harga 2,2 juta ke India. Tanpa ngurus visa, hanya lewat online. Artinya begitu mudahnya border antara negara ini hampir saya katakan hampir sudah tidak ada. Sehingga pentingnya belajar bahasa asing kalau saya katakan ini menjadi salah satu skill yang mendasar, sudah menjadi basic skill lagi, bukan hanya dibutuhkan untuk orang-orang yang bekerja ekspor impor atau mungkin berhubungan dengan luar negeri, tapi saya kira untuk kehidupan sehari-hari pun dengan adanya perkembangan teknologi, saya kira tentu untuk kalau bahasanya Bung Karno untuk dapat ikut aktif dalam pergaulan dunia, saya kira kita harus banyak-banyak belajar bahasa asing, minimal ya bahasa Inggris, kemudian saya kira ke depan juga bahasa Mandarin ini sangat penting, kemudian juga mungkin bahasa Arab. Ini yang tentu harus kita dorong bersama-sama, apalagi bahwa Indonesia termasuk Kabupaten Purworejo kita sudah mendeklarasikan diri sebagai pariwisata kita, turisme kita yang mau kita angkat, ya tentu SDM-nya harus siap. Kalau hanya infrastrukturnya disiapkan, tadi SDM-nya tidak siap, saya kira akan sangat susah. Karena saya sendiri merasakan pada waktu ke India ini ngomongnya bahasa Tarsan Pak, diajak ngomong bahasa Inggris banyak kan nggak tahu. Ini kan susah. Kita sebagai wisatawan, ini kan susah kalau seperti itu. Sehingga harapan saya tentu saya berterima kasih juga pada Mas Mbak semuanya, Mas Budi, Mbak Dini, ini yang luar biasa saya kira tanpa pamrih, bahkan tadi saya kaget gratis pelatihan bahasa asing. Ini saya kira sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Nah ini hal-hal seperti ini yang harus kita dorong untuk salah satunya untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Mas Dion. Ini ya. Apa yang disampaikan Mas Dion ini alhamdulillah jadi stimulan buat kami. Tadinya kami agak minggring-minggring, tapi ternyata ketika bertemu dengan beliau dapat motivasi yang lebih lagi, dan luar biasanya adalah beliau ini masih muda, smart, humble, luar biasa. Tidak ada ruginya kalau kita seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Dion, kita belajar bahasa asing, karena belajar itu tidak ada batasan usia, tidak ada batasan waktu. Jadi sobat pintar semuanya, saya sebetulnya masih ingin ngobrol banyak ini Mas Dion, tapi karena terbatas waktu, Mas Dion juga masih kemungkinan banyak acara. Sekali lagi saya terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini banyak mendapatkan manfaat. Terakhir Mas Dion, kita biasanya ada challenge ini Mas Dion. Dari obrolan tadi kan Mas Dion salah satunya lagi belajar S3, kemudian senang traveling juga, artinya kan pemahaman bahasa asingnya pasti juga ada. Mungkin ada yang mau disampaikan ke sobat pintar dalam tanda kutip, mungkin pakai bahasa asingnya itu Mas Dion. Monggo silakan. Good afternoon everyone. My name is Dion Agassi, head of Purworejo City Council, and I'm very grateful and I want to say thank you to all of you, Mas Budi and Mbak Dini, and want to share the knowledge to
people in Purworejo, and I hope Mas Budi, Mbak Dini, yang Yayasan Kutu Pintar. Kutu Pintar will tirelessly to share the knowledge with people in Purworejo. I hope so. And thank you and good afternoon. Terima kasih. This is Mr. Nice Guy. Sekali lagi terima kasih Mas Dion atas waktunya. Mudah-mudahan Mas Dion selalu diberikan kesehatan, panjang umur, segalanya lancar, berkah, dan selalu bisa memberikan kemanfaatan untuk masyarakat Purworejo. Sekian Sobat Pintar semuanya, sampai ketemu di sosok inspirasi berikutnya. Adios, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.